Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Hidup ini jangan garing-garing banget. Hidup ini jangan dibawa stres-stres banget. Ya, hidup ini harus rileks lah. Gimana caranya bisa hidup ini rileks? Ya, maka diminta oleh Rasulullah SAW ada canda-candanya, tapi canda yang asik, bukan canda yang musik. Karena kalau canda yang musik, bikin ribut, bikin malah turun harga diri kita. Bahkan bisa jadi orang jadi nggak suka dengan kita. Apa iya? Kan Rasulullah gitu loh. Masa sih? Ya ada canda-candanya. Kayaknya canda itu kan, menurunkan kelas seseorang. Siapa bilang? Rasulullah itu banyak canda yang diajarkan untuk membuat suasana itu semakin cair, semakin harmonis, semakin garing. Ya bisa-bisa kalau Rasulullah nggak ada canda, ya Allah, hidup ini kayaknya nggak asik banget. Bisa mati berdiri orang, kalau kaku banget kan. Ayo buktikan kalau Rasulullah SAW itu suka bercanda. Banyak kisah. Pertama, waktu ada seorang nenek-nenek kan yang datang, ya karena dia telat masuk Islam, tapi dia kepingin masuk ke dalam surga. Udah serius-serius nih nenek itu nanya dan minta doa sama Rasul. Ya Rasulullah, gimana ya, saya kan telat masuk Islamnya, sedangkan saya udah tua kayak begini. Ya tinggal seberapa sih umur saya, tapi kan saya kepingin tetap masuk ke dalam surga. Udah serius-serius nanya kayak begitu. Rasul jawabnya kayak main-main gitu, kayak canda. Apa kata Rasulullah? Di surga gak ada nenek-nenek. Wah, kan kayaknya sedih banget. Ya ternyata Rasulullah memberikan jawaban kayak begitu bukan untuk main-main yang lagui, main yang sia-sia. Ini untuk jawaban yang canda, yang asik, dan memberikan motivasi, edukasi. Karena dalam surat An-Naba, ya, ataupun dalam surat Al-Waqi'ah, Allah mengingatkan, ya, yang cukup familiar dalam surat An-Naba aja deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza. Asalkan dia bertakwa dulu. Ya, Allah nggak melihat berapa lamanya, tapi kapan dia punya kesempatan dengan hidayah lalu dia bertakwa, dia akan menjadi pemenang. Ya, nah, kalau itu laki-laki dia akan masuk ke dalam surga. Kalau itu perempuan dia juga akan masuk ke dalam surga selama dia bertakwa. Nah, wanita-wanita yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga dalam surat An-Naba, Allah merubah stylenya, performnya dengan apa? Wa kawaiba atsroba. Dia akan dirubah oleh Allah menjadi gadis yang sebaya, yang montok-montok. Jadi Rasul menjawab pertanyaan nenek-nenek itu karena di surga gak ada nenek-nenek, karena selama dia punya tiket bertakwa, maka nanti akan ada salon akhirat. Itu akan dirubah oleh Allah menjadi gadis belia yang montok-montok. Nah, ini kan canda, gitu. Jadi Rasul nggak jawab serius-serius banget. Ya karena kalian begini, makin sedih lah dia. Jadi ya saat tegang, Rasul mencairkan dengan canda yang asik, bukan canda yang musik. Kemudian juga pernah lagi ada satu kasus, ketika ada seorang pemuda, girang banget. Dia bawa undangan lah ibaratnya. Ya Rasul, besok saya mau merit, besok saya mau nikah, gitu kan. Rasul jawabnya kayak main-main, kayak bercanda. Ya, apa kata Rasulullah? Kamu udah lihat belum calon istri kamu? Kenapa? Lihat, karena di matanya calon istri kamu itu ada putih-putihnya. Wah, dia langsung, kan ngebayangin ya ada putih-putihnya kayak apa gitu kan. Coba kamu lihat. Udah akhirnya kan dia penasaran kan, karena perintah Rasul juga disuruh lihat. Dia berkunjunglah ke rumah calon istrinya. Mau gak mau kan akhirnya bertatapan wajah. Dilihat matanya bolak-balik, tak kenapa-napa. Prang gitu kan, kayaknya dikerjain sama Rasul. Ternyata Rasul itu
canda yang asik itu memberikan edukasi. Ya begitu dia datang, ya Rasulullah nggak ada apa-apanya matanya loh. Yang penting kamu udah seneng belum ngelihat wajahnya? Kamu udah ridho? Udah ridho. Tapi nggak ada apa-apanya. Siapa bilang nggak ada apa-apanya? Lah kan semua mata manusia pasti ada putih-putihnya, ada hitam-hitamnya. Mata kucing hitam semua. Kalau kita pikir, ya Allah ngeprank banget ya Rasulullah, ngerjain banget. Itu ternyata apa? Rasulullah aja bisa bercanda dengan canda yang asik, bukan canda yang musik. Nah, dengan demikian berarti kan kita harus belajar kayak apa sih bercanda yang nyunah lah bahasa kita gitu. Ya canda yang asik lah ya untuk anak-anak muda. Ayo, pertama, candanya, jawabannya walaupun kesannya main-main, tetap jawabannya harus jujur. Baik dalam kondisi bercanda ataupun dalam kondisi serius, tapi jawabannya kayak main-main, Rasul tidak pernah berkata bohong, tetap jujur. Nah, ini ada lagi, Rasul dianggap, ya Allah kok jawabannya main-main banget ya, padahal ini genting-genting banget, kok bisa-bisanya dalam kondisi genting kok Rasul kayak jawabannya main-main. Padahal itu canda yang asik yang memberikan edukasi. Yaitu ketika palanya Rasul kan sayembarakan seperti mahkota Kisra. Nah, ketika akhirnya mau hijrah kan, Rasulullah butuh seseorang yang memberikan panduan jalan, kan terjadi perkenalan dulu. Ditanya, man anta, siapa kamu? Ya, Rasul menjawabnya apa? Ana Abdullah, saya hamba Allah. Kan Abu Bakar, ya Allah, kok jawabannya kayak begitu, kayak gak serius banget. Kan ditanya, harusnya kan jujur ya, namanya Muhammad. Tapi jawabnya Abdullah. Wa min aina anta? Kamu dari kota mana? Semua orang juga tahu Rasul itu dari Mekah. Tapi Rasul jawabnya apa? Ana minal ma. Saya dari kota air. Ya Allah, kok jawabnya gitu banget? Ya gitu banget kali, kalau jujur aja dalam kondisi genting, masa bohong sih? Jawabnya kagak serius amat, main-main. Ternyata Rasul bukan main-main. Ya begitu udah selesai, Rasul mengingatkan kepada Abu Bakar, walaupun ini jawaban yang kayaknya main-main, tapi semuanya adalah untuk edukasi. Ya bahaya ya, tapi tidak bohong. Ya, kenapa disebut Abdullah? Semua orang adalah hamba Allah. Kenapa disebut dengan kota air? Karena semua manusia mimmani yumna, dari air yang memancar. Jadi tetap mau bercandanya di kondisi lagi tenang, lagi senang, lagi tegang, tetap ya kata-katanya walaupun main-main tetap harus jujur. Satu. Terus yang kedua, nggak boleh menghina. Ya, mentang-mentang misalnya jadi bahan guyon tentang fisik seseorang. Ya Allah, lo gemoy banget sih, kayak sapi lo. Nggak boleh. Ih, pipi lo tembem banget kayak roti O. Bisa jadi orang, wah ketawa lo bisa aja. Ih, orang yang diucapkan kayak gitu gimana? Ih, sakit. Emang sih dia canda, dia emang orangnya kayak begitu, nggak serius-serius amat. Tapi lo nyakitin. Nggak boleh kayak begitu. Itu namanya canda yang tidak baik. La yashkhor, itu udah masuk kategori yang dilarang sama Allah karena sudah menghina. Apalagi bisa jadi candanya bukan menghina di depan orang, tapi jadi bahan guncingan. Nah, orangnya nggak ada, tapi lo tahu nggak? Gue kirain mah dia begini-begini, nggak taunya dia begini-begini. Wah, canda. Ya, seakan-akan ngelucon dengan kekurangan orang, mencairkan suasana, orang pada ketawa, tapi sesungguhnya itu menjatuhkan muruahnya, menjatuhkan harga dirinya. Kenapa? Bikin orang ketawa dengan bahan celaan kepada orang lain. Ada kok. Lo gak cerdas berarti kalau candanya dengan guyonan fisik orang. Yang marah adalah Allah. Ya Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan. Kenapa kok diguyonkan seperti kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang terakhir, candanya cari momen yang pas. Jangan ya momen yang gak pas. Orang lagi serius-serius. Ada kepala sekolah kan, orang lagi tegang-tegang, lagi mau belajar. Datang guru. Ya datang gurunya, yang datang kepala sekolahnya, datang pengawasnya, kan orang jadi langsung bercanda. Lo sih lagian belajar serius banget, makanya lo belajar jangan serius-serius, lo jangan tegang-tegang. Orang jadi nggak simpatik. Lo gimana sih orang lagi serius? Ya tuh dibantu, jangan akhirnya dikagetin dengan sesuatu yang menakutkan. Ini orang yang lagi ngapal langsung bisa hilang semua yang dipelajari. Berarti apa? Ada yang nggak beres dengan canda kamu. Silahkan bercanda,
Karena Rasulullah pun mempersilahkan kita untuk bercanda, tapi canda jangan menjatuhkan harga diri kita. Tapi canda yang membuat agama kita semakin mulia, karena akhlak kita pun yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.